Ta'ala dengan mengikhlaskan agama mereka. Falamma najjahum ilal barri, tetapi begitu mereka diselamatkan ke daratan, idza hum yusyrikun, mereka kemudian menggabungkan doa, menggabungkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala atau melakukan kesyirikan. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan orang-orang kufar Quraisy pada waktu itu. Karena kebiasaan mereka orang-orang kufar Quraisy ketika mereka mengendarai perahu, karena memang mereka ini jarang pergi ke laut, mereka adalah orang gurun. Begitu mereka mengendarai perahu, mereka kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas. Karena pada waktu itu kendaraan yang paling berbahaya atau paling menakutkan untuk dikendarai adalah perahu. Karena gelombang atau badai bisa datang kapan saja, dan perahu mereka pada waktu itu adalah perahu dari kayu yang bisa saja dihancurkan oleh ombak tersebut. Sehingga kemudian mereka ketika menaiki perahu itu berdoa dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak Allah Subhanahu wa taala mengabadikan perlakuan ini atau apa yang mereka perbuat ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Da'allaha mukhlishina lahuddin, bahkan disebutkan doanya di ayat yang lain, la in anjaitan min hadhihi lanakunanna minasyakirin. Ya Allah, kalau kami diselamatkan dari ini maka kami akan menjadi orang yang bersyukur. Kami orang yang senantiasa beribadah kepada. Begitulah manusia ketika mereka berada dalam titik ketidakberdayaan, maka dia pada waktu itu secara fitrah membutuhkan sang pencipta yang menciptakan langit dan bumi, yang merupakan sandaran satu-satunya makhluk hidup di atas permukaan dunia ini. Itu kalau manusia berada dalam titik ketidakberdayaan, titik yang dia tidak bisa, dan siapapun yang berada di sekelilingnya tidak bisa menolongnya. Kalau sekarang ini lebih tepat ketika kita naik pesawat, apalagi kalau kena turbulen, wah itu sudah betul-betul sudah ikhlas, sudah banyak orang yang berzikir, sudah banyak orang yang bertakbir, karena tidak ada kemudian sesuatu yang bisa menyelamatkan pada waktu itu. Semuanya ketakutan, semuanya kemudian merasa cemas terhadap dirinya masing-masing, sehingga secara otomatis mereka mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan rata-rata pesawat yang jatuh itu ketika dibuka kotak hitamnya, maka yang didengar adalah suara takbir, suara zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya memang mereka pada waktu itu semuanya, siapapun, mau yang beriman mau yang pendosa pun, dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, atau walaupun orang kafir dia tetap kembali kepada Sang Pencipta. Salah seorang istri Presiden Uni Soviet pada waktu itu, Mikhail Gorbachev, waktu masih Uni Soviet, negara besar, padahal mereka komunis, dalam satu sesi latihan parade penerbangan itu ada pesawat yang mendekat di panggung. Dengan spontan dia kemudian mengatakan, oh my God, ya Tuhanku. Artinya secara alami manusia ketika berada di titik nol, dia pasti akan percaya kepada Allah Subhanahu. Dia butuh tempat berpegang, butuh tempat untuk bersandar. Ketika tidak ada lagi tempat bersandar yang mereka dapatkan dari kekuatannya sendiri, dari kekuasaannya sendiri, dari kekuasaan dan kekuatan orang lain, maka dia pasti akan mencari sandaran yang paling kuat di atas permukaan bumi ini adalah Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Firaun saja yang mengaku dirinya sebagai Tuhan, yang mempunyai tentara 2 juta, ketika dia menjelang ketika dia sudah terapung di laut,
maka dia kemudian di situ mengetahui bahwa ada qala amantu alladhi amanat bihi amantu annahu la ilaha illa alladhi amana bihi banu Israil. Dia harus mengakui, saya beriman bahwa tidak ada Tuhan selain yang disembah oleh Bani Israel, dan saya menjadi orang yang muslim. Disitulah manusia ketika sudah tidak berdaya, ketika dia divonis oleh dokter, sudah tidak ada harapan, obat sudah tidak ada mempan, maka disitulah manusia baru kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapapun, mau orang kafirnya, mau orang berimannya, lebih-lebih orang beriman, karena memang sejak awal dia sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka disitulah manusia diperlihatkan ketidakberdayaan. Maka ingatlah waktu-waktu itu bagi mereka yang pernah melewati waktu-waktu itu, titik-titik ketidakberdayaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada waktu itu pasti setiap insan, terutama orang-orang beriman, pasti dia mempunyai janji kepada Allah Subhanahu. Ya Allah, saya belum cukup bekal, saya mau persiapkan. Maka ingatlah keadaan-keadaan seperti itu supaya bisa menambah motivasi kita bahwa kita pernah berjanji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam masa-masa yang sangat kritis. Kita berjanji bahwa kita akan mempersiapkan bekal kita menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berjanji untuk kemudian banyak melakukan ibadah kalau diselamatkan, kalau kemudian diberikan umur yang panjang. Tetapi kebanyakan manusia melupakan janji, melupakan tekadnya ketika dalam keadaan seperti itu. Falamma najjahum minal barri idza hum yusyrikun. Ketika dia kembali diselamatkan ke daratan, maka mereka kembali meminta, menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang-orang yang beriman, dia ketika sampai diselamatkan dari masa-masa kritis itu, kadang-kadang awalnya dia kemudian masih giat beribadah, lama-lama kemudian dia dilelaikan dengan kehidupan dunia. Begitu orang seperti orang yang keluar dari penjara, awalnya itu bagus, tapi lama-lama kemudian dia terlalaikan lagi dalam kehidupan dunia. Hendaknya orang-orang yang pernah mengalami seperti ini selalu mengingat janji dan tekadnya untuk banyak melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak mempersiapkan bekal di dunia. Karena pada waktu itu mereka berjanji, kebanyakan mereka berjanji untuk melakukan hal tersebut. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan yakfuru bima ataina. Karena mereka melupakan janjinya, melupakan doanya, melupakan keikhlasannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah mereka diselamatkan, setelah mereka berada di darat. Liyakfuru bima atainahu. Mereka kemudian melakukan kekufuran, kufur nikmat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bima ataina, terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu dia sampai, dia sudah kemudian bisa menguasai dirinya sendiri, bisa melakukan ini, bisa melakukan itu dengan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi mereka kufur, melupakan, tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan manusia seperti itu, manusia itu ketika dia merasa bisa melakukan sesuatu, merasa bisa melakukan semuanya dengan kekuatannya, badannya sehat, dan kemudian nikmat yang berlimpah, dia mempunyai pasukan, dia mempunyai bawahan, disitulah kadang-kadang ujian kesombongan menghadapi manusia. Kalla innal insana la yatagha ar-ra'a istaghna. Tidak sekali-sekali manusia itu berada pada tingkat kesombongan ketika dia merasa bisa melakukan segala sesuatu dengan dirinya sendiri. Disitulah manusia pasti akan berada dalam titik kesombongan. Tapi kalau itu sudah dicabut, nanti barulah menyesal. Baru menyesalkan apa? Dulu dia tidak melakukan kebaikan. Makanya jangan heran, jenderal-jenderal atau pejabat-pejabat yang dulu pernah menjabat, nanti setelah dia dicopot baru kemudian kelihatan garang. Padahal dulu dia pernah berada dalam posisi itu. Begitulah manusia. Ketika dia berada dalam nikmat itu, dia lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti kemudian setelah itu dicabut, barulah dia mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau apalagi kalau dia berada pada titik kritis
yang dia tidak sama sekali tidak bisa berdaya dan orang lain pun tidak berdaya untuk menolongnya, maka disitulah mereka mengikhlaskan, menyandarkan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada orang-orang seperti ini yang melupakan Allah Subhanahu wa taala di waktu senang, tetapi hanya mengingat Allah di waktu susah, liyakfuru bima atai. Biarkan dia, tidak apa-apa dia, mereka kufur terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Waliyatamatta'u, silakan bersenang-senang. Silakan bersenang-senang di atas permukaan bumi ini dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala pada saat yang bersama dia melakukan kekufuran. Fasaufa ya'lamun. Mereka pasti akan mengetahui akibat. Mereka pasti akan mengetahui hukumannya yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala akibat kekufuran. Kekufurannya kepada Allah Subhanahu wa taala, kufur nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian mereka menjadikan di sana ada saingan, ada tandingan-tandingan, ada serikat-serikat selain Allah Subhanahu wa taala yang mereka tempati meminta dan mereka menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala di waktu senang. Tapi ketika di waktu kritis mereka kemudian meminta, merengek-rengek kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan keselamatan, dan mereka berjanji akan menjadi hamba yang bersyukur, tetapi janji itu adalah janji palsu. Setelah mereka diselamatkan, mereka kemudian kembali menjadikan Allah Subhanahu wa taala dengan saingan-saingan yang baru, dengan saingan-saingan yang mereka lakukan sebelumnya. Wa saufa ya'lamun, maka mereka akan mendapatkan apa yang akan dihukumkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Maka di sini pentingnya kita ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mengingat Allah Subhanahu wa taala di waktu lapang dan di waktu sempit. Dalam hadis disebutkan wahai anak cucu Adam, ingatlah aku di waktu senang, maka aku ingat engkau di waktu susah. Fadkuruni adkurkum, ingatlah kepada aku dalam keadaan apapun, adkurkum, aku juga akan mengingatmu nanti di masa-masa yang sulit, di masa-masa yang lapang maupun yang sulit. Maka hendaknya ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, jangan kita lupa daratan. Hendaknya kita mengembalikan kesyukuran, kita tetap mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala juga nanti mengingat kita di masa-masa sulit, di masa-masa yang tidak ada orang yang bisa menolong kita selain Allah Subhanahu wa taala, sang pencipta yang mengatur alam semesta ini. Jemaah sekalian yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah Ahad ini kita ada lagi kegiatan sosial, yaitu khitanan masal, namun masih ada beberapa kekurangan dari biaya operasional yang dibebankan kepada panitia. Kami berharap bagi yang mereka diberikan keluasan rezeki untuk kemudian membantu dan memberikan andil dalam program ini, dalam kegiatan sosial ini. Semoga hal tersebut di antara daripada kesyukuran kita akan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.